warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Gimana kabarnya kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dijaga selalu ya kesehatannya. Ya. Sebelum mulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kakak juga minta satu orang untuk memimpin doa yang terlebih dahulu. Ya. Oke, boleh. Nah teman-teman, sebelum kita mengalami kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Dan selesai. Sebelumnya, tak kenal kata sayang, izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, kakak Wawan, bisa dipanggil Kak Wawan, bisa dipanggil Kak Miftahul Setiawan. Kakak nama aslinya Kak Miftahul Setiawan, bisa dipanggil Kak Wawan. Oke, selanjutnya di sebelah sini. Maka nama saya Muhammad Sabila, bisa dipanggil Sabil. Oke, sebelah sini. Maka nama saya Wat Fikri, bisa dipanggil Fikri. Ya. Nama saya Muhammad Indonesia, bisa dipanggil Esa. Nama saya Madi Surya Mulyano, bisa dipanggil Surya. Nama saya Muhammad Randi, bisa dipanggil Randi. Nama saya Yusuf, bisa dipanggil Ibu. Oke, baik. Udah berkenalan semuanya ya, udah tahu satu sama lain ya. Ya. Oke. Sebelumnya ada yang tahu nggak kalian ini kesini untuk ngapain nih? Udah tahu. Oke, hari ini kita akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok dan menggunakan teknik sosiodrama. Sebelumnya ada yang udah tahu belum nih bimbingan kelompok? Belum, Kak. Belum. Oke. Bimbingan kelompok itu kegiatan bantu kalian untuk memahami diri sama lingkungan melalui dinamika kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini ada teknik yang namanya sosiodrama, di mana nanti sosiodrama itu kalian bermain peran. Kalian bisa menyesuaikan bagaimana sih peran menjadi kayak pemarah apa dibully gitu. Nanti kalian bisa memerankannya seperti itu ya. Oke, tujuan bimbingan kelompok itu adalah untuk membantu anggota kelompok untuk mengembangkan pemahaman dirinya, meningkatkan keterampilan interpersonal, serta mengatasi masalah pribadi atau sosial. Dan sedangkan tujuan konseling kelompok adalah untuk berfokus untuk memfasilitasi perubahan perilaku, mengembangkan kemampuan, dan mengedukasi kehidupan serta membuat dan mewujudkan keputusan yang bermakna bagi dari anggota kelompok melalui dinamika kelompok. Nah, dan selanjutnya tujuan sosiodrama itu sudah pada tahu belum? Belum, Kak. Oke, tujuan sosiodrama itu untuk menumbuhkan empati pada kalian, kepekaan sosial, dan memerankan tokoh orang lain, meningkatkan pemahaman diri. Nah, peserta ini belajar untuk mengendali perasaan, pikiran, dan perilakunya sendiri melalui pengalaman langsung, mengekspresikan perasaan serta dapat menyalurkan emosi seperti marah, sedih, ketawa dengan ceria dan yang aman. Oke? Dalam kegiatan ini ada beberapa asas yang harus kalian tahu. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan, di mana di dalam asas kesukarelaan itu kalian benar-benar tidak ada paksaan untuk datang kemari. Jadi ada yang terpaksa nggak nih? Ada. Oke. Selanjutnya itu ada asas keterbukaan, di mana di dalam asas keterbukaan ini kalian tidak ada yang ditutup ini. Jadi kalian ngomong aja sejujurnya kepada kita semuanya. Nah, dan yang terakhir ini ada asas kerahasiaan. Nah, jadi semua yang bakal kita ceritain di sini
gak bakalan ada yang apa namanya keluar dari forum ini. Jadi kita bahas di sini, selesainya juga di sini. Oke, paham semuanya? Oke. Kalian pasti pernah kan jadi selanjutnya ini kalian pasti pernah kan mengalami situasi teman kalian yang mempengaruhi kalian untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya kalian nggak mau tuh. Ya, pernah. Nah, gimana sih caranya kita ngelakuin apa? Cara kita menghadapi situasi seperti itu? Belum tahu? Belum. Oke, ntar kita akan bahas selanjutnya ini ya. Oke. Selanjutnya sekarang sebelum kita mulai masuk kegiatan utama, kakak minta tolong sama-sama berjanji untuk berkomitmen terhadap hubungan yang telah kita bangun. Tujuannya untuk apa sih? Nah, jadinya tujuannya itu agar saling percaya dan saling mendukung. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, sebelumnya ikutin kakak dulu sebelumnya nih. Oke, kami berjanji semua hal yang terjadi dan dibicarakan di forum ini tidak akan disebarluaskan kepada pihak manapun. Oke, kalian sudah siap belum nih buat mulai kegiatan psikodrama hari ini? Siap. Oke, kalau siap santai aja ya. Ini bukan pentas teater atau belajar. Yang penting ini kita belajar bareng sama-sama. Kita pemanasan dulu yuk. Sebelumnya gimana? Gini aja, pijat-pijat, oke? Oke. Nah, jadi lepetan. Dikit-dikit nih. Iya. Saya nggak usah ya. Mana? Sana kasih apa-apa. Oke. Nah, ya. Ayo. Bye. Yo, terus. Fokus ya, bilang teman, ayo teman gitu. Ayo teman. Fokus ya gitu. Fokus ya. Nah, oke. Gantian. Ayo teman gitu. Ayo teman. Fokus ya. Fokus ya. Oke. Siap. Nah, kakak ada contoh teks nih buat sosiodrama yang orang yang sering dipengaruhi oleh temannya untuk melakukan hal yang sebenarnya kalian nggak pengen ini di sekolah. Jadi di sekolah itu ada satu murid yang sering ditekan oleh temannya untuk ikut bolos padahal dia tidak ingin bolos. Nah, sebagian dari kalian ada yang jadi pemain drama, sebagian ada yang jadi penonton, nah dan ada juga yang jadi tokoh utamanya ya. Nanti diperan-peranin ya. Nah nanti itu jadi yang jadi penonton itu nggak cuma nonton doang, jadinya nanti kalian baca harus bayangin perasaan tokoh tersebut untuk siap dan kita mulai bermain psikodrama. Oke. Maka kirimkan naskahnya terlebih dahulu ya di HP kalian. Oke. Bentar. Jadi kakak ntar ambil naskah ini kirim ke kalian, sama kalian nanti mengamati nih apa aja nih peran-peran kalian nih. Oke, kakak akan kirimkan nama-namanya ya. Bentar. Oke, yang pertama ini Surya ya. Surya ini siswa yang rajin, namun mudah gugup saat ditekan temannya. Oke. Selanjutnya ada Randi.
teman yang memaksa Surya untuk bolos. Oke. Nah, dilanjut ada Sabil juga nih. Sabil temannya Randi nih, teman pendukung si Randi yang suka ngejek si Surya. Nah, selanjutnya Esan. Esan ini teman yang ragu-ragu nih, udah terbawa arus. Nah, ini Fikri juga mediator untuk mencoba menenangkan. Nah, selanjutnya ini ada Muslim. Muslim ini sahabat Surya juga yang peduli. Dan yang selanjutnya ini ada Esan nih. Esan sebagai pengamat yang sering diam tapi kritis. Oke. Nah, yang terakhir ada Vicky, observasi untuk mencatat dinamika kelompok. Oke. Baik, kita mulai dramanya ya. Silakan peran karakternya kalian secara spontan. Situasi di koridor sekolah. Bill, nanti jam terakhir kita cabut ya, ada tempat nongkrong baru seru banget. Aku nggak bisa, aku belum belajar. Elah, ujian tinggal nyontek doang, ngapain serius banget sih lu? Iya sur, hidup belajar mulu, kali bolos lah. Terserah sih, tapi kayaknya nggak bagus kalau bolos terus. Di Wiki, kamu bikin suasana nggak asik aja. Sabil harus ikut kita kan satu geng. Aku mikir dulu. 3. Sur, lu kenapa? Kayaknya dari tadi wajah lu kelihatan tegak. Randi ngajak aku bolos lagi. Aku sebenarnya nggak mau, tapi takut dianggap pecundang. Sur, kalau mereka teman yang baik, mereka nggak akan maksa kamu begitu. Kamu punya hak untuk nolak. Tapi mereka bilang aku nggak solid. Solid itu bukan soal ikut-ikutan, tapi saling menghargai pilihan. 3. Sur, gimana keputusan lu? Lu jadi ikut apa kagak? Aku nggak bisa ikut. Lah, kenapa? Takut lu? Ya. Aku cuma nggak mau bolos. Kok jadi gitu sih? Kamu berubah Sur. Udah, jangan paksa semuanya. Orang punya pilihan. Ini bukan maksa, ini ngajak temen. Masa gitu aja nolak? Aduh, itu namanya lu maksa. Kalau lu marah, apa? Semua orang kan punya hak. Bos marah. Tuh, kamu tuh hidupnya cuman belajar terus. Ya sih Sur, kamu jarang banget gaul sama kita. Tidak gabung bukan berarti nggak jadi teman. Dia punya caranya sendiri. Pokoknya kalau Surya nggak ikut, jangan salahin kalau besok kita nggak ngajak lagi. Tiga. Randi, Abil,
Aku teman kalian, tapi aku juga punya masa depan. Kalau aku dihukum karena bolos, kamu nggak bakal tanggung jawab kan? Kalau kalian marah cuma karena aku melakukan hal yang benar, berarti kalian bukan temanku. Aku senang Surya akhirnya berani ngomong, tapi kita semua harus belajar. Teman itu bukan yang menyeret ke hal yang negatif. Ya, kita kan bisa nongkrong bareng tanpa harus bolos. Kenapa nggak janjian habis pulang sekolah? Iya juga ya, aku cuma ikut-ikutan padahal sebenarnya aku juga takut bolos. Mungkin kita terlalu maksa. Maaf ya Sur, gue cuma pengen kita kompak, tapi mungkin caranya salah. Aku nggak apa-apa. Aku cuma nggak mau merugikan diriku sendiri. Oke, selesai drama tadi. Mari kita bahas apa yang kalian sudah rasakan tadi. Oke? Baik, yang pertama kakak mau tanya, bagaimana perasaan kalian saat memerankan tokoh masing-masing? Siapa dulu yang menjawab? Saya, kalau menurut saya, perasaan saya merasa tertekan karena saya diajak paksa oleh Randi untuk bolos sekolah, sama Sambil juga. Ya, oke. Selanjutnya, ya, Radi. Saya merasa gak enak sudah maksa Surya dan Surya. Ya, saya sebagai tadi mediator buat mengahi dia pada mungkin ada itu juga sih, susah juga mengahinya soalnya lawan 3 orang. Iya. Selanjutnya, Ya mungkin bagi saya itu saya merasa bersalah udah ngajak yang ke hal-hal yang negatif seperti bolos sekolah sama yang hal-hal yang lain. Mungkin itu aja. oke. Kalau saya merasa kasihan kepada Surya karena dari murid tajin hampir terbawa arus mengikuti kawan-kawan yang tidak benar. Di satu sisi saya merasa bersalah dikarenakan saya mengajak Surya bolos sekolah, dan di satu sisi saya merasa benar dikarenakan saya menangis Surya. Mungkin gitu. Oke, baik. Selanjutnya ini bagaimana sih, kakak mau nanya, bagaimana sih cara untuk menolak ajakan seperti tadi? Kalau Surya gimana? Kalau saya mikir lebih matang lagi sih. Nanti misal apa enggak kedepannya kalau ikut bolos sekolah itu. Ada lagi yang mau jawab? Oke, Surya aja ya. Nah, selanjutnya kakak mau nanya nih. Jadi yang tadi apa yang sudah kalian perankan, bagian mana saja yang paling terasa sebagai tekanan menurut kalian? Dari Surya Dari Surya. Ya, ya. Soalnya dia merasa tertekan. Ya, Diajak paksa saya. Iya, betul. Nah, selanjutnya ini yang terakhir, kakak mau nanya nih, pesan dan kesannya selama mengikuti kegiatan tadi itu menurut kalian gimana sih? Kalau Ya. pesan saya sih paling itu sih Kak, jadi tahu kalau neken orang tuh sebenarnya nggak baik, juga jangan gampang terpengaruh, itu aja sih. Oke, siapa lagi? Oke, ada? Ya. Oke, selanjutnya dari sosiodrama yang tadi kita perankan, mengetahui bahwa tekanan teman sebaya itu bisa sangat kuat, tetapi penting untuk tetap memegang prinsip teman yang baik akan menghargai
pilihan kita. Kita memaksa kita mengikuti serta yang kita merugikan. Oke, baik teman-teman semuanya. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tadi sudah yang memimpin ya. Tolong ditutup lagi ya, siap. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, terima kasih atas partisipasi kalian semua yang telah bermain sangat baik, sangat aktif, mendukung. Semoga kegiatan hari ini membantu kalian untuk berani menolak ajakan negatif dan memilih hal yang benar. Sampai bertemu lagi di kegiatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.